Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Indah Cahyani dengan NIM 2401603, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pointer, array satu dimensi, array multidimensi, dan juga record pada mata kuliah pengantar coding. Materi pertama adalah pointer. Nah, pointer merupakan variabel khusus yang menyimpan alamat memori dari variabel lain, bukan nilai langsungnya. Jadi, kalau variabel biasa menyimpan data, pointer menyimpan lokasi tempat data itu berada. Nah, dalam Pascal, pointer dideklarasikan menggunakan tanda seperti ini, dan penggunaannya melibatkan dua operator penting. Yang pertama ada add dan juga ada caret. Add ini digunakan untuk mengambil alamat sebuah variabel sehingga pointer dapat menunjuk ke lokasi tersebut. Sedangkan caret digunakan untuk mengakses atau mengubah nilai yang ada di alamat yang ditunjuk oleh pointer. Pada array, pointer bisa diarahkan ke elemen tertentu sehingga kita bisa memanipulasi data langsung melalui alamat memorinya. Nah, dengan cara ini membuat pengolahan data menjadi lebih fleksibel. Kemudian untuk string. Nah, karena string di Pascal tersusun seperti array karakter, pointer dapat menunjuk ke seluruh string atau ke karakter tertentu. Dengan pointer, pengolahan teks seperti membaca, mengubah, atau memindah karakter dapat dilakukan menjadi lebih cepat. Kemudian ada fungsi-fungsi pengelolaan teks. Yang pertama itu ada strcopy, itu berfungsi untuk menyalin string. Kemudian ada strlength, itu menghitung panjang. Kemudian ada strcat, itu menggabungkan. strcompare, itu membandingkan. strncopy menyalin sebagian. Dan juga strncat menggabung sebagian. strchar itu mencari karakter. Dan juga terakhir ada search itu untuk mencari substring. Kemudian materi yang kedua yaitu array satu dimensi. Array ini merupakan struktur data yang berisi kumpulan elemen dengan tipe yang sama. Setiap elemen punya indeks sehingga kita bisa mengakses datanya berdasarkan posisinya. Dengan array, banyak data dapat disimpan dalam satu variabel sehingga pemrosesan yang berulang menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian untuk deklarasinya, kita menentukan tipe data dan jumlah elemennya. Misalnya array 0.4 of integer. Artinya kita membuat sebuah array dengan indeks 0 sampai 4 sehingga total elemennya ada 5 dan semua bertipe integer. Kemudian setiap elemen dapat diakses menggunakan indeks. Umumnya indeks dimulai dari 0. Jadi elemen pertama ada di indeks 0, berikutnya ada indeks 1, indeks 2, dan seterusnya. Kemudian materi yang ketiga yaitu array multidimensi. Array multidimensi merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang memiliki lebih dari satu dimensi. Jika array satu dimensi hanya berupa deretan nilai dan array dua dimensi menyerupai tabel, maka array multidimensi dapat berbentuk tabel, kubus, ataupun struktur data yang lebih kompleks sesuai dengan jumlah dimensinya. Dalam bahasa Pascal, penulisan array mengikuti jumlah dimensinya. Misalnya array I untuk satu dimensi, array IJ untuk dua dimensi, array IJK untuk tiga dimensi. Nah, deklarasi array multidimensi dilakukan dengan menentukan rentang indeks pada setiap dimensinya. Contohnya array 1.3, 1.2, 1.4 of integer yang menghasilkan total 24 elemen. Pengisian array dapat dilakukan secara manual dengan memberikan nilai pada indeks tertentu. Namun, cara yang lebih efisien adalah menggunakan perulangan bersarang agar data dapat dimasukkan secara sistematis. Contoh penerapan nyatanya adalah kasus penjualan toko, di mana baris mewakili jenis barang dan kolom mewakili hari penjualannya. Dengan array dua dimensi, data penjualan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel rapi menggunakan program Pascal sehingga memudahkan analisis dan visualisasinya. Nah, yang terakhir ada struct atau record. Nah, struct atau record ini merupakan tipe data bentukan yang dibuat oleh programmer untuk merepresentasikan suatu objek atau entitas yang memiliki beberapa atribut sekaligus. Tidak seperti tipe dasar yang hanya memiliki satu nilai. Struct memungkinkan pengelompokan berbagai jenis data dalam satu wadah, sehingga lebih terstruktur dan mudah dipahami. Tujuan utama penggunaan struct adalah meningkatkan keterbacaan kode, memudahkan pemeliharaan, serta mengurangi kompleksitas dengan menghindari penggunaan variabel terpisah untuk setiap atribut. Kemudian cara membuat dan mendeklarasikan struct dalam Pascal dilakukan dengan sintaks
tipe, nama underscore record sama dengan record titik-titik n. Di dalamnya, programmer mendefinisikan field sesuai kebutuhan, misalnya NIM, nama, umur, dan IPK untuk data mahasiswa. Setelah tipe record didefinisikan, variabel struct dapat dibuat dengan var mhs.2 T mahasiswa dan diinisialisasi dengan memberikan nilai pada setiap field, seperti mhs.nim sama dengan 24016003, mhs.nama Gita Indah Cahyani. Nah, akses terhadap anggota struct dilakukan menggunakan tanda titik sehingga setiap field dapat dipanggil secara langsung, misalnya mhs.nama atau mhs.ipk. Dengan struct, programmer dapat membangun program yang lebih rapi, efisien, dan mudah dikembangkan. Nah, struct menjadi pondasi penting dalam pemrograman karena memungkinkan representasi entitas dunia nyata ke dalam bentuk data yang lebih terorganisir. Pemahaman yang baik tentang struct akan membantu dalam membangun aplikasi yang lebih kompleks seperti sistem informasi, simulasi, maupun pengolahan data besar. Nah, sekian materi saya mengenai pointer, array satu dimensi, array multidimensi, dan juga struct. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.